Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sumbangan atau donasi adalah salah satu bentuk empati atau peduli terhadap sesama, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sumbangan dapat membantu mereka yang membutuhkan, sehingga mempunyai standar hidup yang lebih baik. Menerima sumbangan sama hukumnya dengan hukum berbisnis dengan non-muslim. Begitu pula dengan menerima sumbangan dari non-muslim, hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Kisra Raja Persia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah, lalu beliau menerimanya. Kaisar Raja Romawi pernah pula memberi hadiah kepada Rasulullah, lalu beliau menerimanya. Para Raja Al-Muluk juga memberi hadiah kepada beliau, lalu beliau menerimanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dan dinilai hadis hasan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Syaukani, Nailul Autar, halaman 1172. Allah Ta'ala berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah 8. Ibnu Jarir atau Barri rahimahullah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menjalin hubungan dan berbuat adil dengan setiap orang dari agama lain, yang tidak memerangi kalian dalam agama. Sumber, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, Juz 28, halaman 81. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah tidak melarang kalian berbuat ihsan atau baik terhadap orang kafir, yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama, dan juga tidak menolong mengeluarkan wanita dan orang-orang lemah, yaitu Allah tidak larang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sumber, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Juz 7, halaman 247. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah diberikan hadiah jubah sutera yang halus, padahal Rasulullah melarang dari memakai sutera. Orang-orang takjub ketika itu, ketika Rasulullah menolaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Muaz di surga, lebih baik dari ini. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2615. Namun akan berbeda halnya jika sumbangan dari non-muslim tersebut ditujukan untuk menyebarluaskan kekufurannya. Jika sumbangan tersebut ditujukan untuk hal yang membuat akidah muslim rusak, maka hal tersebut diharamkan. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. An-Nisa 89. Sedangkan jika sumbangan yang diberikan oleh non-muslim tersebut tidak mengandung mudarat, maka dibolehkan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, seorang muslim diperbolehkan berserikat dengan orang kafir, dengan syarat orang kafir tersebut tidak berkuasa penuh mengaturnya. Bahkan, orang kafir tersebut harus berada di bawah pengawasan muslim, agar tidak melakukan transaksi riba atau keharaman yang lain jika ia berkuasa penuh. Sumber, Al-Mulahash Al-Fiqi. Dalam fatwa Lajnah Daimah dijelaskan, boleh bagi kaum muslimin menerima infak dari non-muslim untuk kegiatan Islam, semisal membangun masjid dan sekolah atau pesantren, jika tidak ada bahaya yang ditimbulkan bagi kaum muslimin dan banyak manfaatnya. Sumber, Fatwa Lajnah Daimah Juz 5, halaman 256, nomor 21334. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah disebutkan, tidak ada masalah meminta sumbangan dari orang kafir dalam bentuk harta, kemudian digunakan untuk membangun masjid, sebagaimana juga dibolehkan menerima pemberian orang kafir tanpa melalui permintaan, terlebih jika kalian kaum muslimin tidak mampu membangun masjid, sementara kalian sangat membutuhkannya, tidak ada kewajiban untuk mencari tahu sumber harta mereka, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalur yang haram. Akan tetapi, jika kalian tahu persis bahwa uang yang diberikan orang kafir itu adalah uang haram, maka tidak boleh diterima dan tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Sumber, Fatwa Syabakah Islamiyah, nomor 75831. Namun kita dilarang untuk merendahkan diri kita di hadapan non-muslim dalam meminta sumbangan.
Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid menyatakan, menerima pemberian orang kufar dan bantuan mereka, tanpa meminta terlebih dahulu, itu tidak mengapa, dan boleh menggunakan harta pemberian tersebut untuk berbagai keperluan umat Islam. Adapun meminta bantuan dari orang kafir, di sana terdapat perkara-perkara yang perlu dijauhi, diantaranya bersikap zul atau merendahkan diri di depan mereka, dan timbulnya kecenderungan hati dari peminta, sehingga mudah pengaruhi oleh mereka, jika permintaannya diberikan. Jika tidak ada perkara-perkara yang terlarang ini, maka tidak mengapa, Rasulullah dahulu pernah meminta bantuan tanpa merendahkan diri kepada sebagian kaum musyrikin di Mekah dalam urusan dakwah, semisal kepada paman beliau Abu Talib dan yang selainnya. Sumber, Fatwa Islam Sual wal Jawab, nomor 212. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga dapat menambah sedikit pengetahuan kita tentang keindahan Islam, dan semoga kita semua selalu berada dalam bimbingan Allah Ta'ala.